Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk manajemen rantai pasok masih 2 bab lagi ya. Mungkin nanti salah satunya mencari waktu dan ujiannya sehabis Lebaran saja, online. Oke, materi hari ini mengenai transportasi domestik dan internasional ya. Transportasi ini memegang peranan penting ya di dalam suatu rantai pasok ya, terutama untuk produk-produk pertanian. Kenapa? Ya, karena mengingat sifat produk pertanian atau komoditi pertanian itu ya cepat rusak, cepat busuk, ya, tidak tahan lama. Ya, misalnya sayuran, kelapa sawit itu kan habis dipanen dia dalam rentang waktu beberapa jam itu harus segera diolah untuk mendapatkan kualitas minyak yang terbaik ya, kalau tidak dia lebih buruk kualitasnya. Kemudian ada buah-buahan juga, walaupun ada untuk buah-buah tertentu sudah ada teknologinya sehingga dapat bertahan lebih lama ya. Kemudian banyak komoditi pertanian lainnya ya yang sifatnya pada umumnya cepat rusak, cepat busuk dan tidak tahan lama. Makanya transportasi dan rantai pasok ini sangat diperhatikan, harus perlu diperhatikan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Oke. Ini tujuan pembelajarannya ya, mahasiswa harus dapat memahami pentingnya strategi transportasi, kemudian mengidentifikasi berbagai moda transportasi ya, model transportasi, jenis transportasi, kemudian aspek internasional transportasi. Jadi di sini kita tidak hanya belajar transportasi domestik ya dalam negeri atau dalam suatu daerah, tetapi kita sudah berbicara tentang internasional ya, internasional antar negara. Kemudian bagaimana dampak transportasi, manajemen rantai pasok, ya, memeriksa keterkaitan penanganan dan seterusnya. Ada regulasi juga, kemudian masalah e-commerce dalam manajemen transportasi. Jadi bagaimana manajemen transportasi ya untuk perdagangan e-commerce. Sekarang sudah banyak sekali e-commerce ya, bahkan e-commerce lebih maju dibandingkan pasar-pasar tradisional. Orang lebih suka belanja online daripada belanja di pasar tradisional ya ataupun supermarket. Nah, dampaknya apa ya terhadap transportasi atau apa yang harus diperhatikan dalam transportasi. Misalnya dulu kantor pos ya, zaman-zaman ada email, kemudian ada WA mungkin ya. Nah, kantor pos itu agak sepi karena sudah jarang orang mengirim surat ya pakai kertas ya. Nah, tetapi tiba-tiba kantor pos, kemudian ada sekarang berdiri kurir ya, kurir pakai paket, pesan pakai paket ya, karena ada majunya e-commerce ini ya. Jadi kantor pos sekarang lebih ramai lagi ya, bukan mengantarkan surat tetapi mengantarkan barang dagangan atau produk dari suatu perusahaan. Kemudian ini garis besarnya materinya yang akan kita pelajari, termasuk juga jenis gudang ya, bagaimana pemilihan lokasi gudang, terus kaitannya dengan just in time itu harus tepat waktu ya, jadi harus tepat waktu kita memilih, jadi harus dari pemasok ke pabrik itu harus tepat waktu juga, misalnya memasok bahan baku, kemudian dari pabrik ya, dari suatu perusahaan ke pelanggan itu kan mau memasok barang jadi, itu juga harus tepat waktu ya. Kemudian di sini ada juga NAFTA ya, masih ingat ya NAFTA, American Free Trade Area, jadi area perdagangan bebas untuk Amerika Utara ya. Kemudian kalau di Asia itu ada MEA ya,
masyarakat ekonomi ASEAN, ya, dan sebagainya. Ini bisa dibaca, ini ada e-commerce dan transportasi dan sebagainya. Kalau tidak sempat dibahas semua, bisa kalian baca. Nah, transportasi ini diperlukan untuk memindahkan barang yang dibeli dari pemasok kepada pembeli. Ya, memindahkan barang yang dibeli dari pemasok kepada pembeli. Ya, baik itu pemasok bahan baku maupun dari suatu perusahaan ya memasok ke pelanggan. Ya, yang kedua makanya memindahkan barang jadi kepada pelanggan di dalam suatu rantai pasok. Produk memiliki sedikit nilai kepada pelanggan sampai mereka pindah ke titik pelanggan konsumsi, konsumen ya atau pelanggan ya. Ini slide ini terjemahan jadi agak itu, jadi perlu kita baca. Jadi produk ini memiliki sedikit nilai kepada pelanggan sampai mereka pindah ke titik konsumen. Jadi nilai itu sedikit nilainya, utilitasnya ya, utilitas suatu produknya dikit kalau belum sampai ke tangan pelanggan ya. Jadi pelanggan itu ingin membeli suatu barang, tetapi barangnya belum sampai di tangannya. Jadi utilitas ya nilai produk itu masih sedikit, masih kecil. Ya. Transportasi adalah apa yang menciptakan kelancaran arus barang antar mitra rantai supply. Jadi antar mitra rantai supply. Jadi ada dari pemasok, bahan baku, pabrik atau perusahaan, kemudian ke pengecer mungkin ya, dari pengecer baru ke pelanggan ya, atau lebih jauh lagi misalnya di grosir dulu, grosir, pengecer baru ke pelanggan ya. Itu tergantung rantai pasoknya, rantai besar kecilnya rantai pasok ya, itu tergantung dari suatu perusahaan. Dampak perhubungan transportasi pada manajemen rantai pasok ya. Utilitas produk ya dilihat dari waktu itu harus disampaikan tepat waktu ya. Jadi utilitas suatu produk, utilitas itu nilai guna suatu produk itu bisa dilihat dari segi waktu, bisa tempat ya. Nah, waktu ya utilitasnya nilai guna suatu barang itu tinggi kalau tiba tepat waktu. Misalnya sebentar lagi kita lebaran ini. Lebaran kita memesan kue lebaran misalnya, ya. Utilitasnya tinggi kalau kue itu sampai sebelum lebaran. Ya. Sampai sebelum lebaran. Tapi utilitas barang tersebut atau produk tersebut rendah, bahkan tidak bernilai kalau kuenya sampai habis lebaran. Ya, lucu kan kita beli kue lebaran tapi sampai kuenya habis lebaran misalnya. Ya, padahal kita butuhnya ya pas lebaran itu berarti tibanya sebelum lebaran atau dia berkurang pada saat hari raya. Orang sudah lebaran, kuenya baru sampai ya, atau bahkan setelah lebaran. Nah, itu makanya kita harus mengatur bagaimana transportasi ini bisa menciptakan suatu utilitas produk dari segi waktu yang bernilai tinggi. Kalau utilitas tinggi, berarti kita bisa menjual ya suatu barang itu dengan harga yang lebih tinggi ya. Jadi kue lebaran sebelum lebaran itu harganya lebih mahal dibandingkan kue lebaran habis lebaran ya. Jadi kalau habis lebaran biasanya kue lebaran itu dijual murah ya, di diskon besar-besaran. Begitupun juga misalnya baju lebaran ya. Pada saat mau lebaran dia lebih mahal dibandingkan setelah lebaran karena utilitas produknya atau barangnya itu memang lebih tinggi ya kalau sesuai atau tepat waktu ya. Kemudian juga utilitas produk dilihat dari tempatnya ya, distribusinya ya. Jadi dikirim ke lokasi yang diinginkan ya. Jadi harus tepat tempat distribusinya ya. Jadi misalnya lebaran, jadi kita menjual keperluan lebaran kue baju itu kepada mayoritas wilayah ya, tempat yang konsumennya sebagian besar muslim ya, beragama Islam ya. Jangan kita kirim misalnya ke suatu negara atau suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama non muslim ya, karena utilitas produk tersebut ya lebih rendah dibandingkan jika kita menjualnya ke daerah yang mayoritas muslim yang memang membutuhkan ya.
Jadi harus tepat ya. Jadi transportasi kita harus memperhatikan utilitas produk dari segi waktu dan segi tempatnya. Ya, harus tepat ya. Transportasi dan penyimpanan mendapatkan melalui bea cukai pengiriman ke lokasi asing ya. Jadi selain memperhatikan transportasi, kita juga harus memperhatikan tempat penyimpanannya. Jangan sampai transportasi lancar, ya semua barang lancar dikirim, tapi tidak ada tempat penyimpanan atau tidak ada gudangnya, ya. Jadi bingung mau ditaruh di mana. Ya, jadi ini harus perlu diperhatikan juga penyimpanan. Kemudian kalau apalagi ke luar negeri ya, yang diperhatikan itu bea cukainya, bea cukai. Untuk barang-barang itu barang-barang mewah lebih besar nanti pajaknya, pajak, bea cukai, pajak itu ada pajak ekspor atau impor ya, ekspor kita mengirim ya, impor kita membeli dari negara lain ya. Kemudian ini ada pengiriman ke lokasi asing ya, impor ya. Perusahaan yang sering menggunakan agen luar atau jasa transportasi pihak ketiga untuk bekerja di lokasi asing. Jadi perusahaan ada yang memiliki jasa transportasi sendiri ya, alat perusahaan transportasi sendiri, misalnya Shopee mungkin dia sudah ada ya untuk kurir sendiri ya, transportasi sendiri. Tetapi kalau misalnya ada perusahaan ya mengirim barang ke luar negeri, terkadang dia menggunakan pihak ketiga sebagai jasa transportasinya. Yaitu banyak, ada perusahaan Myers, apalagi ya, banyak ya yang digunakan oleh suatu perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar. Dia sering menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendistribusikan barang hasil produksinya. Nah, di sini yang harus diingat, manajemen transportasi yang buruk dapat membawa rantai pasokan bertekuk lutut, yang maksudnya jadi rusak ya, jadi rugi setiap perusahaan yang berada di rantai pasok tersebut ya, baik itu pemasok bahan baku, perusahaan itu sendiri maupun pelanggan ya. Jadi rantai pasok menjadi buruk, bisa saja salah satu anggota rantai pasok itu keluar dari rantai pasok kita ya, kelompok rantai pasok kita, karena memang gara-gara transportasi yang buruk, mungkin bahan baku tidak tepat waktu datangnya sehingga pabrik tidak dapat beroperasi ya, atau terlambat sampai ke konsumen, itu memberikan dampak yang buruk bagi suatu rantai pasok. Makanya transportasi ini sangat penting bagi atau dalam rantai pasok. Nah, dasar-dasar transportasi ya, tujuan dari pelanggan transportasi itu memuaskan dan meminimalkan biaya serta menghasilkan laba ya. Jadi tujuan dari pelanggan transportasi itu memuaskan dan meminimalkan biaya. Oke, jadi bagaimana memuaskan pelanggan ya dengan tiba tepat waktu ya. Kemudian meminimalkan biaya. Ya, jangan sampai biaya yang kita keluarkan untuk transportasi itu besar ya. Karena kalau biaya besar ya otomatis mengurangi laba dari suatu perusahaan. Makanya perusahaan itu berusaha untuk meminimalkan biaya transportasi. Dan kemudian untuk komoditi pertanian ya, barangnya tiba tepat waktu, tidak rusak ya, tidak rusak di jalan. Ya, kalau rusak di jalan itu kan juga suatu biaya juga kan bagi suatu perusahaan, tidak rusak ya. Kemudian bentuk hukum transportasi ya, bentuk hukum. Jadi bisa umum, bisa kontrak ya, bisa dibebaskan, bisa operator swasta. Ya, umum di sini transportasi ke semua pengirim pada harga yang diumumkan antara lokasi yang ditunjuk tanpa diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi ya antara lokasi. Jadi sama. Jadi harga suatu barang tidak ada diskriminasi, tidak ada bedanya ya, walaupun dia jauh, walaupun dia dekat, walaupun jadi walaupun misalnya pabriknya ada di Jakarta, barangnya ada yang dijual di Palembang, ada yang dijual di Papua, ya harganya tetap sama, walaupun transportasi di Papua itu transportasi ke Papua itu lebih mahal ya, karena lebih jauh dan lebih sulit dijangkau dibanding ke Palembang, tapi harga yang dijual oleh perusahaan itu tetap sama ya.
Kemudian operator ya tidak terikat kontrak untuk melayani masyarakat umum ya. Kontrak operator melayani pelanggan tertentu berdasarkan perjanjian kontrak. Jadi ada kontraknya di antara perusahaan dan suatu jasa transportasi. Jadi dia tidak melayani ya pelanggan yang lain. Jadi hanya pelanggan tertentu saja. Tidak melayani masyarakat umum tapi pelanggan tertentu saja. Kemudian bebas ya. Dibebaskan dari regulasi pelayanan dan harga jika mereka mengangkut produk dibebaskan tertentu seperti produk ternak, batu bara atau koran. Jadi dia ini dibebaskan dari regulasi atau aturan-aturan tertentu misalnya untuk ternak, batu bara, koran dan sebagainya. Kemudian ada operator swasta, ini tidak tunduk pada regulasi ekonomi dan biasanya mengangkut barang untuk perusahaan yang memiliki carrier. Jadi perusahaan dia memiliki jasa transportasi sendiri. Jadi suatu perusahaan dia memiliki jasa transportasi sendiri ya untuk operator swasta. Ini bentuk-bentuk hukum dari transportasi. Kemudian di sini ada modus perhubungan ya. Ada operator bermotor truk ya. Nantinya modus yang paling fleksibel modus ya atau moda transportasi yang paling fleksibel ya ini di Amerika itu 80% ya barang-barang yang dihasilkan di pabrik Amerika itu menggunakan truk ya. Nah, truk ini ya bersaing dengan rel itu kereta api yang dan moda transportasi udara ya. Pesawat. Nah, di sini truk ini biasanya digunakan untuk transportasi jarak pendek dan menengah. Ya, transportasi truk ini biasanya digunakan untuk yang jarak pendek dan menengah. Kemudian ada LTL, ya LTL ini beban yang kurang dari truk. Ya, jadi mengangkut barang, tetapi barangnya itu tidak penuh kalau dimasukkan di dalam truk ya. Nah, kemudian ada yang TL itu mengangkut beban barang itu jadi penuh isi truknya itu ya. Nah, operator LTL bergerak pengiriman kecil dan biaya lebih tinggi. Ya, jadi kurang dari truk, jadi dia mungkin kalau kurang dari truk dia mungkin menggunakan mobil yang lebih kecil, misalnya mobil box kecil ya. Itu untuk pengiriman barang-barang yang sedikit, tetapi biayanya lebih tinggi. Ya kalau truk itu lebih efisien karena bisa langsung mengangkut banyak barang. Ya. Ini ada juga angkutan umum, ya membawa mayoritas barang yang dikirim untuk memasukkan angkutan umum. Kemudian khusus operator transportasi minyak cair. Nah jadi ada transportasi untuk minyak cair ya, misalnya ada yang mobil Pertamina itu ya, seperti untuk mengangkut minyak, mengangkut aspal, nah itu beda. Kemudian ada yang untuk mengangkut barang rumah tangga, bahan bangunan, dan item khusus lainnya. Ini jenis ya moda transportasi, jenis-jenis transportasi yang biasa digunakan ini di Amerika ya. Tapi kalau di Indonesia, Ibu rasa tidak berbeda jauh. Tetapi kalau untuk di petani, kenapa petani itu tidak langsung menjual sayurannya misalnya ya komoditi pertanian ke pasar atau ke pabrik ya, karena petani di Indonesia itu banyak petani kecil, petani rakyat yang hasilnya tidak terlalu banyak. Nah, sayuran dia hanya menanam mungkin 1/4 hektar atau beberapa ratus meter persegi ya, sehingga hasilnya itu jika dimasukkan di dalam mobil pickup saja itu tidak penuh ya. Kalau mau langsung diantar ke pasar naik mobil pickup kan sayang. Biaya transportasinya sudah berapa, belum pungutan-pungutan liar di jalan, ya, biaya makannya. Jadi lebih baik dia menjual langsung di kebun dibandingkan dijual di pasar. Walaupun harga di pasar itu lebih mahal dibandingkan harga jual di kebun, ya. Kalau secara teori kan lebih baik kita langsung menjual ke pasar hasil pertanian kita.
karena harga di pasar itu lebih tinggi, ya, memutus rantai pasok yang panjang. Nah, tapi kenyataannya banyak petani yang menjual langsung di kebun, karena kalau mereka menjual langsung di pasar, mereka membutuhkan biaya transportasi yang tinggi karena tidak efisien, ya. Skala produksi mereka masih kecil, sehingga hasil produksinya sedikit, ya. Mobil dibawa pakai mobil pickup itu saja tidak penuh, ya. Sedangkan mobil pickup itu kan banyak sekali biayanya, bensinnya, sopirnya, belum pungutan-pungutan yang lainnya yang di jalan. Nah, berbeda dengan suatu perusahaan, ya. Kalau perusahaan, kalau produknya banyak, dia bisa menggunakan truk yang besar, ya. Sering kita lihat, ya, di Jalan Lintas Timur ini truk yang besar membawa barang-barang, ya, barang-barang. Kadang ada kendaraan bermotor, ya. Itu dia lebih efisien, ya, dibandingkan ada juga kita melihat sawit, ya, tapi itu bukan dari petani langsung, biasanya dari pedagang pengumpul, ya. Pedagang pengumpul dia dijual ke pabrik, dikumpulkan dari beberapa petani. Jadi dalam satu truk misalnya sawit atau karet itu bukan dari satu petani, tapi ada dari beberapa petani dikumpulkan. Agar apa? Agar lebih efisien. Petani juga lebih efisien, ya, walaupun dijual di kebun dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pabrik atau di pasar. Kemudian ada juga rail carrier, ya. Jadi ini kereta api lah, ya. Kereta api, jasa pengangkutan kereta api ini bersaing, ya. Yang paling menguntungkan ketika jarak panjang dan pengiriman berat atau besar, ya. Jadi tadi kalau truk tadi mungkin untuk barang-barang yang lebih kecil, jarak pendek menengah, ya. Kalau kereta api untuk jarak yang panjang dan pengiriman yang cukup berat, misalnya batu bara, banyak, ya, yang dibawa melalui kereta api, misalnya dari Tanjung Enim, ya, Tanjung Enim ke perusahaan-perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan yang ada perusahaan kayu, ya, pulp and paper, dan sebagainya. Nah, jika menggunakan kereta api ini, dia kelemahannya lebih lambat dan tidak fleksibel, ya. Tidak fleksibel, ya, karena dia harus lewat jalur-jalur rel kereta api, ya, tidak berbeda dengan truk. Kalau truk kan sudah banyak jalan, apalagi sekarang sudah banyak jalan tol, ya. Nah, kalau rel kereta api kan dia ya harus melalui rel kereta api itu saja, ya, itu pun harus berbagi dengan rel kereta api, ya, dari perusahaan-perusahaan yang lain ataupun dengan rel kereta api yang mengangkut penumpang. Kemudian nah, ini juga yang menjadi masalah dari rel kereta api, infrastruktur dan peralatan kereta api itu sudah menua, ya, banyak yang sudah menua. Itu menjadi masalah bagi suatu perusahaan yang menggunakan jasa transportasi, ya, moda transportasi dengan kereta api. Kemudian ada yang melalui udara, ya, air carrier, ya. Ini jasa transportasi, ya, moda transportasi melalui udara ini sangat mahal, ya, sangat mahal dibandingkan dengan moda transportasi lain, jenis transportasi lain, tapi juga sangat cepat. Nah, jadi kelemahannya dia mahal kalau melalui misalnya lewat pesawat, ya, lewat udara. Tetapi dia cepat sampai, ya, itu kelebihannya. Kalau di Amerika Serikat itu yang menggunakan transportasi udara itu sekitar 5%, ya. Nah, kemudian kelemahan lainnya itu maskapai penerbangan itu tidak bisa membawa kargo yang sangat berat atau besar, ya. Jadi dia ada batasan berat tertentu, ya, tidak bisa dia membawa kargo yang sangat besar. Kemudian untuk cahaya, barang-barang bernilai tinggi yang perlu melakukan perjalanan jarak jauh dengan cepat, kota yang paling kecil dan kota tidak memiliki bandara. Nah, kadang ada kota kecil yang tidak memiliki bandara, itu salah satu hambatan, ya, atau kendala bagi transportasi udara.
Beli air bak tuh. Setengah dari bank yang diangkut melalui udara yang dibawa oleh barang satu-satunya penerbangan. Ini contohnya saja ya. FedEx ini Express atau Federasi Express ya, punya Amerika. Ini perusahaan transportasi yang bergerak yang menggunakan transportasi udara. Kemudian yang operator air ya, jadi transportasi air ya, transportasi air ini murah, jadi kapal ya, melalui laut misalnya, murah tapi lambat ya, lambat dan tidak fleksibel. Kemudian bisa ya masuk ke pedalaman yang ada mungkin perairannya ya, sungai misalnya, kemudian pesisir dan laut ya. Nah, untuk transportasi air ini, jalur air ini bisa digunakan untuk mengangkat barang-barang yang berat, besar, dan bernilai rendah, ya, misalnya batu bara, biji-bijian, ya, dan sebagainya. Jadi batu bara ada yang melalui jalur darat, ya, ada yang rel kereta api. Rel kereta api itu biasanya ke perusahaan. Kemudian ada juga batu bara yang pernah sering kita lihat kadang sungai-sungai, melalui sungai juga ya. Tapi kalau jalur darat ini sekarang sudah dibatasi, sudah agak dilarang ya, walaupun mungkin ada dilarang, jadi harus menggunakan jalur-jalur tertentu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Bisa lanjut ya. Kedengaran suara Ibu ya? Iya Bu, kedengaran. Iya, kedengaran. Nah, tadi moda transportasi itu ada transportasi truk ya, darat, ya, ada udara, dan kemudian ada air itu menggunakan kapal misalnya. Nah, ada juga yang menggunakan kombinasi dari berbagai moda transportasi ya. Ini ada TOFC ya, trailer on flat car ya. Kemudian ada kontainer, piggyback ya. Jadi piggy kembali wadah yang sama dapat tempatkan di papan kontainer dan lain-lain. Jadi bisa menggunakan gabungan ya, dari laut sama darat. Misalnya laut kan, ya ke laut, kemudian ke darat juga, atau misalnya dengan kereta api ya, kereta api, kemudian bisa juga langsung menggunakan truk juga ya, banyak sekali. Jadi ini kombinasi, bisa kombinasi ya, berbagai jenis atau moda transportasi. Kemudian logistik ya, pihak ketiga. Jadi layanan logistik pihak ketiga ini perantara memfasilitasi penggunaan alternatif transportasi. Jadi ada perusahaan yang memiliki jasa transportasi sendiri, ada juga perusahaan yang menggunakan jasa pihak ketiga. Ya, misalnya menggunakan forwarder ya. Mengkonsolidasikan pengiriman barang untuk mengisi truk atau mobil. Jadi forwarder ini suatu perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor ya, menerima barang dan mengirim barang. Jadi ekspor impor misalnya ke negara lain ya. Jadi menerima barang dan menerima barang dari suatu perusahaan ya, atau pabrik, kemudian mengirim barang tersebut ya, shipper. Kemudian ada broker, ya, broker ini menangani transportasi, kebutuhan transportasi dari pengirim, atau di sini kita bisa lihat orang atau perusahaan yang menjadi perantara transaksi antara investor atau konsumen dengan pasar modal. Ya. Kemudian ada organisasi asosiasi non-profit yang bergerak pengiriman kargo
mengkonsolidasikan penerimaan anggota untuk mendapatkan diskon volume. Jadi dia supaya dia mendapatkan diskon volume saja. Jadi kalau volume tertentu kan, volume banyak biasanya ada yang mendapatkan diskon. Ya. Kemudian ada perusahaan pemasaran intermoda ya bertindak sebagai perantara antara modal rel operator dan pengirim. Lalu terakhir ada penyedia layanan logistik terpadu menyediakan layanan untuk biaya. Jadi ini beberapa contoh perusahaan pihak ketiga ya yang terkait di bidang transportasi. Ya. Nah di sini bagaimana harga transportasinya ya, harga transportasi kaitannya dengan biaya juga. Ya, jadi berapa sih harga yang kita tetapkan dari suatu barang jika dikaitkan dengan transportasi. Ya, di sini ada harga biaya servis ya bervariasi berdasarkan biaya tetap dan variabel. Sebagai peningkatan volume, biaya porsi tetap turun. Jadi misalnya kita ingin mengirim barang ya dalam jumlah banyak dengan dalam jumlah sedikit. Ya dalam jumlah banyak itu misalnya di diskon, dapat diskon ya berapa persen, atau misalnya di pos itu kita mengirim barang itu untuk jasa-jasa tertentu itu minimal paket misalnya minimal 3 kg ya. 3 kg dia bisa dengan harga yang lebih murah dibandingkan kita hanya mengirim 1 kg ya. Kemudian nilai servis, harga-harga jasa bantalan tingkat persaingan pasar sebuah keuntungan peningkatan. Kemudian di sini ada FOB ya. FOB ini biasanya digunakan untuk harga ekspor. Nah, kita lihat di sini ada kalau dalam akuntansi biaya itu ya, kita kenal dengan FOB dan CIF. Ya, FOB ini free ya atau freight on board ya, adalah salah satu metode pembebanan biaya pengiriman barang. Jadi biaya pengiriman barang itu dibebankan bagaimana ya? Jika menerapkan metode FOB, maka eksportir hanya memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman barang sampai pada port atau pelabuhan terdekat dari gudangnya. Artinya biaya ditanggung oleh importir saat barang sudah berada di atas kapal. Pada laporan neraca pembayaran Indonesia, metode pembebanan biaya pengiriman yang menggunakan FOB adalah impor minyak dan ekspor gas. Jadi eksportir itu ya perusahaan ekspor itu hanya bertanggung jawab ya mengeluarkan biaya transportasi sampai ke pelabuhan terdekat saja ya, sampai pelabuhan ya. Setelah dari pelabuhan ya pelabuhan atau di kapal sampai negara tujuan, negara importir itu ditanggung oleh negara importir ya. Jadi beban transportasi itu hanya sampai pelabuhan saja, tapi dari pabrik sampai pelabuhan. Misalnya naik truk ya, dari pabrik sampai truk berapa biayanya, atau naik kereta api ya berapa biayanya dari pabrik ke pelabuhan terdekat ya. Nah ini ada contohnya, misalnya perusahaan A menjual biji kedelai kepada perusahaan B seharga 950 US dollar ya, artinya perusahaan B memang hanya membeli biji kedelai seharga 950 US dollar dikali total basel. Basel ini apa ya? Kayak satuan ya, satuan dari tempat untuk wadah kedelai itu yang dibeli, tapi biaya pengiriman di atas lautnya menjadi tanggung jawab perusahaan B. Jadi 950 dolar itu memang benar-benar harga kedelai yang dibeli dari perusahaan A. Ya, tetapi perusahaan B ini menanggung semua biaya transportasinya. Ya, jadi harganya kedelai itu memang 150, tetapi perusahaan B itu harus menanggung biaya transportasinya. Ya, sampai sini paham ya? Jadi biasanya FOB ini digunakan untuk eksportir ya, harga ekspor. Misalnya kita di akuntansi biaya ya, untuk barang-barang ekspor kita gunakan FOB ya. Nah, berbeda dengan CIF. CIF ini cost, insurance, and freights ya, juga merupakan salah satu metode pembebanan biaya pengiriman barang ya. Jika menerapkan metode CIF, maka eksportir memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pengiriman dan premi asuransi
sampai barang tersebut tiba pada port atau pelabuhan terdekat importir. Nah, jadi kebalikannya, kalau di sini eksportir memiliki kewajiban ya untuk menanggung biaya pengiriman, juga premi asuransi. Asuransi diperlukan ya. Takutnya di jalan barang tersebut rusak. Ya, jadi rusak bisa ditanggung oleh asuransi, atau misalnya terjadi kecelakaan atau apalah ya di jalan yang tidak diinginkan. Yaitu makanya barang ekspor impor itu ada premi asuransi. Sedangkan barang ekspor impor, barang di dalam negeri domestik saja ada yang sudah diasuransikan. Sampai ke pelabuhan terdekat importir. Kalau tadi pelabuhan terdekat perusahaan ekspor ya. Kalau ini sampai ke perusahaan importir. Pada laporan neraca pembayaran Indonesia, biaya pengiriman yang menggunakan metode DCIF adalah impor non-migas. Non-migas menurut kelompok barang dan negara asal utama serta impor komoditas non-migas. Yang ini kalau ICIF untuk non-migas. Nah, misalnya perusahaan A menjual biji kedelai pada perusahaan B seharga $1.100. Artinya perusahaan B memang membeli dengan harga yang lebih mahal dibanding contoh sebelumnya. Akan tetapi uang yang dikeluarkan perusahaan B untuk membeli produk tersebut bisa saja sama atau bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan contoh sebelumnya, karena biaya premi asuransi sudah ditanggung oleh perusahaan A. Jadi kalau tadi kan perusahaan B hanya membeli kedelai dengan harga $950, lebih murah memang, tetapi dia harus menanggung biaya transportasi sendiri, ya. Sedangkan CIF, ya, negara B importir ini membeli kedelai dengan harga 1.100, lebih mahal memang dibandingkan yang contoh pertama tadi, tetapi dia tidak menanggung lagi biaya transportasi dan premi asuransi, ya. Bisa saja nanti dia sama harganya atau lebih mahal, misalnya tadi 950 ditambah harga biaya transportasi dengan 150, ya, jadi 1.100 juga sama, ya. Nah, yang di bawah ini 1.100 itu dia tidak mengeluarkan biaya lagi, ya, karena sudah ditanggung oleh perusahaan A. Nah, CIF ini biasanya banyak digunakan perhitungannya untuk barang-barang impor. Jadi kalau kalian nanti bekerja, ya, ada juga teman ibu kuliah dulu bekerja di perusahaan ekspor impor, ya, ekspor impor, atau mungkin di jasa transportasi untuk barang-barang ekspor impor, ya kalian mengerti ya apa itu FOB, apa itu CIF, ya, atau mungkin kalian nanti di bagian keuangannya, ya, ini harus tahu bagaimana menentukan harga, ya, FOB atau CIF. Kemudian ini peraturan, ya, peraturan transportasi dan deregulasi, ya, regulasi. Banyak contoh, ini contohnya di Amerika Serikat karena slide-nya memang slide buku luar negeri, ya, yang ditranslate, makanya di sini yang contoh Amerika Serikat. Di sini peraturan pemerintah yang mendukung PRO, ya, baik dalam hal itu cenderung menjamin layanan transportasi memadai di seluruh negeri sekaligus melindungi konsumen dari segi harga, monopoli, keselamatan, dan kewajiban. Jadi peraturan pemerintah yang PRO itu, ya, biasanya cenderung menjamin, ya, layanan transportasi yang memadai di seluruh negeri, yang melindungi konsumen dari segi harga, monopoli, keselamatan, dan kewajiban. Jadi jangan sampai alasan transportasi yang sulit dijangkau, misalnya daerahnya terpencil, makanya harganya itu lebih tinggi, ya, atau bahkan memonopoli, suatu perusahaan memonopoli, ya, karena mungkin sulit dijangkau alasan transportasi. Nah, makanya perlu peraturan pemerintah, ya, yang pro. Kemudian ada deregulasi kontra ini, ya, transportasi baik karena mendorong kelebihannya, ya, yang kontra ini mendorong persaingan dan memungkinkan untuk menyesuaikan harga karena permintaan dan negosiasi mendikte, ya. Jadi ini mendorong, ya, mendorong persaingan dan memungkinkan menyesuaikan harga. Jadi kalau misalnya jarak jauh, mungkin harganya lebih mahal dibandingkan jarak yang lebih dekat. Ya, ada untuk barang-barang tertentu memang disesuaikan juga dengan transportasinya. Ya, kalau
untuk daerah yang lebih jauh harganya lebih mahal dibandingkan harga untuk daerah pemasaran yang lebih dekat. Kemudian ini peraturan transportasi ini di Amerika, nanti kalian cari bagaimana kalian cari ya, atau keluar di ujian bagaimana peraturan transportasi ya perhubungan ya untuk perdagangan ya barang dagangan di Indonesia ya. Kalian cari peraturan atau regulasi tentang transportasi ya untuk perdagangan. Ini contohnya di Amerika ya. Ini dari regulasinya. Misalnya ada tentang relnya ya, tentang untuk bagaimana angkutan udaranya ya, bagaimana angkutan daratnya, kalian cari peraturan dan regulasinya. Nah, apabila bicara tentang transportasi, di sini tidak bisa lepas yang dari namanya gudang ya, pergudangan ya. Karena walaupun transportasinya lancar ya, tetapi tidak ada gudang ya, barang itu mau disimpan di mana? Bentar lagi. Nah, ya. Jadi kita nggak lancar transportasinya dari pabrik ke gudang atau tempat pemasarannya ya. Ke gudang ya. Sudah lancar barangnya masuk terus ya gudangnya penuh ya. Gudangnya penuh. Jadi bingung barang tersebut mau ditaruh di mana ya. Di sini ada istilah cross docking ya, untuk menerima kerusakan, pengepakan ulang dan mendistribusikan komponen ke lokasi manufaktur atau produk jadi ke gudang pelanggan. Gudang saat ini lebih tepat disebut dengan pusat distribusi. Jadi saat ini fungsi gudang itu lebih tepat ya digunakan sebagai pusat distribusi. Jadi dari pabrik dimasukkan ke gudang, dari gudang baru didistribusikan ke daerah-daerah ya, atau ke konsumen-konsumen yang berbeda daerah. Nah, pentingnya dan jenis gudang ya, gudang ini mendukung pembelian, produksi dan distribusi. Pembelian misalnya kita pembelian bahan baku ya. Kalau gudangnya besar, kita bisa membeli bahan baku dengan jumlah yang banyak. Tapi pembelian ini juga ada aturan, ada perusahaan yang lebih senang membeli jumlah banyak ya. Kalau jumlah banyak dia bisa mendapatkan diskon. Kalau kita membeli barang dengan jumlah banyak biasanya mendapatkan diskon ya, asalkan dengan syarat kita mempunyai gudang yang besar. Tapi kalau gudangnya kecil, perusahaan itu membelinya dalam jumlah yang sedikit-sedikit. Dia memang lebih mahal harganya, tetapi dia biaya penyimpanannya lebih murah ya, gudangnya tidak terlalu besar. Terus karena di gudang itu perlu juga biaya pemeliharaan ya, biaya penyimpanan ya, itu juga harus diperhatikan juga di dalam menghitung keuntungan ya. Misalnya kalian sebagai akuntan misalnya atau bagian perencana keuangan ya. Jadi lebih baik membeli banyak ya dengan diskon, tetapi biaya penyimpanan biaya pemeliharaannya besar, atau membeli sedikit dengan harga mahal tapi biaya pemeliharaan dan penyimpanannya itu lebih kecil. Nah, jadi nanti kalian bandingkan lebih baik yang mana ya. Kemudian untuk produksi ya, produksi juga kalau kita punya gudang yang besar ya, gudang yang optimal lah ya, kita bisa memproduksi secara optimal juga, kita bisa memproduksi banyak ya. Tapi kalau kita produksi banyak, kita tidak punya tempat penyimpanan, tidak punya gudang ya, mau ditaruh di mana barang kita ya. Nah, gudang ini tidak harus punya pabrik, punya perusahaan sendiri ya. Nanti dilihat. Jadi gudang itu bisa saja kita menyewa ya, bisa saja kita bekerja sama dengan pihak ketiga ya, untuk menyimpan barang kita. Kemudian
penting juga untuk mendistribusikan barang kita. Jadi dari pabrik itu disimpan di gudang ya baru didistribusikan, atau jarang biasanya dari pabrik langsung didistribusikan, ada yang cuman kalau dia produksinya besar biasanya dia ke gudang-gudang. Jadi gudangnya tersebar tidak hanya di satu daerah, bisa ke daerah-daerah yang lain. Jadi distribusi produknya itu bisa menyebar. Jadi penjualannya itu bisa lebih banyak. Kemudian konsolidasi gudang mengumpulkan sejumlah besar pengiriman LTL ya. Jadi beban yang lebih sedikit ya, kurang dari truk itu, misalnya box kecil misalnya atau pickup ya. Kemudian ada yang truk ya yang jumlahnya banyak. Nah, ini gudang pribadi ya. Gudang pribadi ini mengacu pada gudang yang dimiliki oleh perusahaan menyimpan barang. Jadi ini perusahaan tadi sudah katakan bahwa perusahaan itu bisa punya gudang sendiri ya pribadi, atau dia menyewa ya, atau dia bekerja sama dengan pihak ketiga. Susunan ini mengurangi biaya pergudangan, menawarkan kontrol yang lebih besar, menyediakan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik, dan dapat menghasilkan pendapatan dan pajak keuntungan melalui leasing, kelebihan kapasitas, dan atau depresiasi aset. Meskipun demikian, memiliki gudang pribadi merupakan resiko keuangan dan kehilangan fleksibilitas. Jadi suatu perusahaan itu bisa memilih ya, memiliki gudang pribadi atau gudang menyewa ya, atau bekerja sama dengan pihak lainnya ya. Jadi kalau gudang pribadi kelebihannya ini mengurangi biaya pergudangan. Ya, jadi kalau misalnya tidak punya gudang sendiri kan dia harus menyewa atau membagi keuntungannya dengan pihak ketiga ya. Jadi meningkatkan biaya. Kemudian pengendalian yang lebih besar. Jadi kalau punya gudang sendiri kan jadi lebih bisa diawasi, yang lebih bisa dikontrol oleh, karena ya punya perusahaan itu sendiri. Kemudian menyediakan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik. Jadi bisa saja tenaga kerjanya ya lebih baik ya, lebih optimal, dan dapat menghasilkan pendapatan ya karena tadi biayanya berkurang. Kalau biaya berkurang kan otomatis pendapatan meningkat. Dan pajak keuntungannya, karena keuntungan atau pendapatan itu pasti menghasilkan satu pajak. Melalui leasing kelebihan kapasitas, jadi misalnya gudang kita itu kelebihan kapasitas, kita bisa menyewakan ke perusahaan lain ya, atau penyusutan aset dapat digunakan ya. Tetapi ada kelemahannya jika perusahaan itu memiliki gudang pribadi ya, yaitu resiko keuangan dan kehilangan fleksibilitas. Jadi untuk mendirikan suatu gudang itu kan membutuhkan biaya yang besar, modal yang besar. Ya, modal yang besar itu kalau kita bangun suatu gudang ya tidak menghasilkan uang misalnya ya, tidak menghasilkan uang. Jadi uang yang untuk bangun gudang itu bisa kita investasikan ke tempat yang lain, makanya dia lebih fleksibilitas untuk keuangannya, bisa menghasilkan usaha yang lain yang jika lebih besar ya, jika lebih besar. Kalau gudang kan ya seperti tempat mati ya, tempat mati, dia tidak menghasilkan uang walaupun kita bisa menyimpan. Nah, jadi kita bandingkan, lebih baik menyimpan. Kalau menyimpan kan kita punya gudang sendiri, uangnya bisa kita hemat ya, atau kita investasikan ke usaha yang lain misalnya ya. Kalau kita investasikan uang tersebut berputar ya, istilahnya berputar. Kalau istilah orang-orang, uang itu berputar, bisa menghasilkan sumber pendapatan yang lain. Ada juga di sini menggunakan gudang publik ya, umum ya, dimiliki oleh organisasi nirlaba yang kontrak jasa mereka kepada perusahaan lain. Jadi ada pihak ketiga lah ya. Di sini ada bulk, pengiriman dipecah dan item digabungkan menjadi pesanan pelanggan tertentu. Jadi ada berbagai perusahaan ya menempatkan barangnya di gudang tertentu ya. Nah, kalau di sini
pengirimannya dipecah ya, dan item digabung menjadi pesan. Jadi dari produk dari perusahaan A, B digabungkan ya untuk pelanggan tertentu ya, dan seterusnya. Jadi bersama ya, umum bersama. Lalu pengemasan ulang ini item dikemas untuk pesanan pelanggan tertentu. Jadi produk dari suatu pabrik itu dikemas lagi untuk pelanggan tertentu. Misalnya kita ada gula ya, gulaku itu kan ada untuk pelanggan biasa kan ya, konsumen umum. Ada juga misalnya gulaku yang dikemas kecil-kecil ya, untuk misalnya di hotel ya, atau di restoran itu dikemas ulang, tapi terkadang masih menggunakan merek perusahaan tersebut ya. Ada yang bahkan diganti nama kemasannya, itu ya tidak dicantumkan. Kemudian majelis operasi perakitan akhir untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi produk tersebut ditambahkan ya, dirakit, diubah sedikit ya untuk permintaan pelanggan tertentu. Jadi dari produk itu kan sama produknya, tetapi ada permintaan pelanggan itu, misalnya ada HP dulu, ada di TV itu HP berlapis emas. Ya mungkin dari perusahaannya itu HP biasa, tetapi dirakit lagi oleh suatu perusahaan atau di suatu gudang, dia menjadi berlapis emas. Pernah ya lihat di TV ada HP berlapis emas misalnya, ya itu contoh dari majelis. Kemudian pemeriksaan kualitas, melakukan pemeriksaan kualitas masuk dan keluar. Ini penanganan material, peralatan layanan pemeliharaan dan dokumentasi, kemudian penyimpanan. Nah, keuntungannya ya dari pabrik gudang ini ya, gudang bersama lah ya, istilahnya umum, memberikan fleksibilitas dan investasi yang hemat biaya. Jadi lebih hemat biaya ya, karena bersama ya, lebih murah. Nah, di sini kekurangannya itu kurang pengawasan, kontrol ya, karena dipakai bersama ya. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Resiko penyatuan dan gudang lokasi. Jadi ada suatu gudang yang digabung, misalnya di pelabuhan-pelabuhan itu ada gudang-gudang digabung ya, dari perusahaan A, perusahaan B ya. Nah, ada resikonya ya, yang itu karena jumlah gudang meningkat, sistem menjadi lebih terdesentralisasi ya, daya tanggap dan pengiriman meningkatkan pelayanan. Namun operasi dan persediaan biaya pergudangan juga meningkat ya, trade off antara biaya dan layanan pelanggan, nilai tukar ya, biaya dan layanan pelanggan harus dipertimbangkan. Ini resiko penyatuannya menggambarkan hubungan antara jumlah gudang, persediaan dan layanan pelanggan. Resiko pooling diperkirakan oleh aturan akar kuadrat. Ini penuh ya, jadi harus diperhatikan juga biaya dan layanan pelanggan. Jangan sampai biaya meningkat tapi pelayanannya itu malah buruk. Ya, ini rumusnya, resiko penyatuan dan gudang lokasi. Nah, ini cara menentukan lokasi gudang ya. Menurut Edgar Hoover itu lokasi strategis ya yang diusulkan untuk suatu gudang ya. Yang pertama itu strategi posisi dekat pasar ya. Strategi posisi dekat pasar ya. Gudang dekat dengan pelanggan untuk memaksimalkan pelayanan distribusi dan meningkatkan skala ekonomi transportasi ya. Jadi walaupun misalnya produk ini diproduksi di luar negeri ya, tetapi gudangnya ada di Indonesia misalnya, karena banyak pelanggan atau konsumennya itu di Indonesia ya, jadi dia lebih mendekatkan diri ke pasar. Atau misalnya pabrik kelapa sawit ya, itu banyak di daerah-daerah ya, dia mendekatkan dengan sumber bahan baku ya, tetapi mungkin gudang minyaknya yang sudah jadi
ya, mendekatkan dengan pelanggan. Ya. Produk diposisikan strategi gudang dekat dengan sumber pasokan untuk memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan barang-barang dan mengkonsolidasikannya. Jadi ini juga tadi kelapa sawit contohnya dekat dengan bahan baku, atau misalnya ada perusahaan pemetaan, ya, di Jakarta sana ada perusahaan pemetaan. Indonesia sendiri tidak menggunakan sistem pemetaan tersebut, ya. Jadi hanya digunakan di negara-negara maju pemetaan itu, perusahaan pemetaan tersebut. Nah, tetapi kenapa ada perusahaannya di Indonesia, padahal Indonesia sendiri tidak pernah memakai hasil produksi tersebut, ya, hasil perusahaan tersebut, ya. Jadi Indonesia itu tidak menggunakan, tidak membeli, bukan pelanggan, ya, tidak membeli sama sekali, bukan pelanggan dari perusahaan tersebut. Tetapi kenapa didirikan di Indonesia, ya? Karena perusahaan itu menganggap biaya tenaga kerja di Indonesia itu murah, ya. Jadi dia mendirikan perusahaan tersebut di Indonesia, ya. Jadi yang mengerjakannya warga negara Indonesia, tapi produknya itu tidak dijual di Indonesia, dijual di luar negeri, ya. Dan perusahaannya juga perusahaan luar negeri. Nah, jadi mendirikan gudang atau perusahaan itu hampir sama, ya, bisa dekat dengan pasar, ya. Pilihan kita bisa dekat dengan produk, tergantung komoditi, ya, atau produk yang kita hasilkan. Kemudian strategi gudang tengah antara sumber pasokan dan pelanggan. Ketika pusat distribusi yang tinggi, aneka produk datang dari berbagai lokasi. Jadi bisa saja dekat dengan pasar, bisa dekat dengan bahan baku, ya, bisa juga di tengah-tengah antara pasokan bahan baku dan pelanggan. Jadi ini lokasi strategis yang diusulkan menurut Edgar Hoover, ya. Jadi kalau kita ingin mendirikan suatu gudang, yang perlu diperhatikan apa? Dekat dengan pasar atau dekat dengan bahan baku, ya. Ini tergantung komoditinya juga. Misalnya kalau untuk sawit kan dia bukan, yang kita pilih itu jangan dekat dengan pasar, tapi dekat dengan bahan baku, ya. Ya, untuk pabriknya itu, ya. Nah, kemudian ada juga teori lokasi gudang menurut von Thunen, ya, von Thunen. Biaya transportasi harus diminimalkan ketika mempertimbangkan lokasi fasilitas, ya. Harga pasar dan biaya produksi akan identik terlepas dari lokasi gudang. Bentar, ya. Ya, kembali lagi sini. Jadi menurut von Thunen, biaya transportasi harus diminimalkan, ya, ketika mempertimbangkan lokasi fasilitas, harga pasar dan biaya produksi. Ya, kemudian ada Greenwood, didasarkan pada keuntungan bukan biaya transportasi. Lokasi optimal akan menjadi salah satu yang memaksimalkan keuntungan yang mungkin tidak sesuai dengan lokasi biaya minimum. Jadi yang pertama itu berdasarkan biaya transportasi yang minimal, ya, menurut von Thunen. Sedangkan menurut Greenwood, yang penting keuntungannya. Keuntungannya itu optimal, ya, walaupun biayanya besar, tapi kalau keuntungannya optimal, ya bisa kita pilih sebagai lokasi gudang. Jadi kalau von Thunen dia pokoknya biaya yang paling kecil, biaya yang paling minimal, ya. Berbeda dengan Greenwood, walaupun biaya yang besar, tapi kalau menghasilkan keuntungan optimal, ya tidak masalah, ya. Ini perbedaan dari lokasi gudang menurut teori von Thunen dan Greenwood.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Masih ada di tempat? Masih Bu. Hilang ya. Kata Cahaya yang pernah lama ibu-ibu melahirkan di teras rumah bidannya lagi pergi. Bentar ya, Umi lagi ngajar ya. Ganti baju dulu yuk. Oke, itulah tadi ya bagaimana jika kalian nanti, siapa tahu kalian nanti jadi pengusaha ya, pengusaha besar ya, dan mengharuskan kalian itu memiliki gudang ya. Gudang itu bagaimana cara memilih lokasi gudang ya, kemudian agar bisa memuaskan ya, memuaskan pelanggan ya, juga membangun ya, membina ya dengan pemasok juga ya, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar bagi suatu perusahaan ya. Nah, minggu kemarin sudah kalian baca ya mungkin tentang just in time pergudangan. Just in time pergudangan ya. Jadi tepat waktu ya, barang itu tiba tepat waktu ya. Terserah kita membeli dalam jumlah banyak tapi gudang kita harus besar, atau membeli jumlah sedikit gudang kita kecil tapi biayanya mahal ya. Yang penting dia tepat waktu pada saat kita produksi, bahan baku kita itu ada ya, atau pada saat dibutuhkan pelanggan barang jadi kita itu ada ya, bisa didistribusikan ke pelanggan. Nah, just in time pergudangan ya, penekanan pada pergudangan untuk mendukung operasi JIT ini sebuah komitmen untuk pelanggan dan kualitas pelayanan. Jadi kita harus tepat waktu ya, barang ke pelanggan itu harus tiba tepat waktu, karena barang itu memiliki utilitas dari segi waktu. Kalau tepat waktu, dia nilai barang tersebut, nilai kegunaan barang itu tinggi ya dibandingkan dengan yang tidak tepat waktu ya. Kemudian ukuran lot dikurangi dan jumlah pengiriman ya. Dilihat juga dari kapasitas gudang tersebut ya, kapan harus dikurangi ya. Yang penting pada saat kita produksi bahan baku ada, yang pada saat pelanggan minta ingin membeli ada barang jadinya. Kemudian penekanan lebih besar pada cross docking. Cross docking itu seperti gudang transit ya, istilahnya gudang transit kalau bahasa Indonesianya. Ini suatu jenis pergudangan di mana produk dari berbagai macam pemasok diterima di dalam suatu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama, lalu diberangkatkan tanpa harus disimpan di dalam gudang sehingga waktu pengiriman lebih cepat. Jadi gudang itu hanya tempat persinggahan saja. Jadi dari pemasok itu dikirim, berbagai pemasok, masuk A, masuk B, kemudian dipilah ya, dipilah mau dikirim kemana ya, langsung dikirim ya. Jadi cuma tempat transit saja ya, tidak sempat disimpan lagi di dalam gudang. Nah, cross docking ini diartikan gudang transit karena sistem ini tidak memerlukan penyimpanan barang. Jenis gudang ini juga tidak memerlukan tempat yang luas dan produk yang akan diantar hanya ditaruh di atas palet-palet itu seperti apa ya, tempat datar itu yang bisa, pokoknya kalau diangkat dia tidak jatuh barangnya ya. Kalau banyak di pelabuhan-pelabuhan itu banyak ya, atau di bandara juga ada ya. Jadi cross docking ini ditekankan ya, ditekan cross docking, jadi hanya tempat transit saja dipilih langsung dikirim ya, atau misalnya dari pabrik ya dipilih langsung dikirim ke pelanggan, jadi tidak sempat lagi disimpan ya. Ini kelebihannya apa ya? Kelebihannya mengurangi biaya penyimpanan. Penyimpanan itu kan butuh biaya juga, butuh tenaga kerja, ya. Terus bagaimana barang tersebut tidak rusak, misalnya untuk bahan produk beku, misalnya yang harus dibekukan kan, itu kan perlu listrik dan sebagainya, ya, untuk alat-alat pendinginnya, freezernya misalnya ya. Kemudian peningkatan otomatisasi ya pasti
perakitan peningkatan, ya. Jadi just in time itu ya untuk di pergudangan ya perlu ditekankan komitmennya untuk pelanggan dan kualitas pelanggan, ukuran lot dikurangi dan jumlah pengiriman yang tergantung juga kapasitas gudangnya. Ditekankan juga cost docking, jadi tidak terlalu lama disimpan. Jadi kalau kita ingin menggunakan dasar just in time ini ya, asas just in time ini ya, kalau bisa kita hanya sebagai transit saja, cost docking ya, hanya sebagai gudang transit saja karena cepat didistribusikan ya. Jadi bisa mengurangi biaya penyimpanan juga ya. Lalu ini masalah transportasi internasional ya. Angkutan internasional keamanan konflik antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Ya, jadi konflik di transportasi internasional bisa juga dilihat dari adanya konflik misalnya antar negara ya, atau pada saat dia melalui negara lain ya yang sedang bertikai dan sebagainya. Di sini ada juga biaya pengiriman, biaya pengiriman ya, biaya pengiriman, biaya cukai ya. Kemudian banyak lah ya masalah-masalah yang ini bisa dibaca. Kemudian nah ini ada juga tanah jembatan. Jadi ini tentang Amerika ya. Jadi tanah jembatan intermodal gerakan antara Eropa dan Asia Timur memanfaatkan Amerika Serikat sebagai jembatan tanah. Jadi perdagangan antara Eropa dan Asia Timur, tetapi dia melalui Amerika ya. Padahal bisa saja langsung dari Eropa ke Asia Timur atau sebaliknya dari Asia Timur ke Eropa. Tapi kenapa harus melalui Amerika? Banyak kebijakan, misalnya kita kan produsen karet terbesar juga termasuk ya selain Malaysia. Nah, tapi kenapa kita harus menjual karet kita ke Singapura melalui Singapura ya? Padahal Singapura itu bukan produsen karet, dia negaranya sangat kecil ya. Enggak mungkin dia memiliki kebun karet yang luas ya, tapi kenapa kita harus memasarkannya lewat Singapura misalnya ya. Kemudian ada lagi produk kopi itu di mana ya, di negara lain, padahal kita produsen kopi ya, kenapa tidak langsung saja ya. Nah ini juga menjadi masalah ya, masalah transportasi ya, seperti karet kita tadi dia harus dijual dulu ke Singapura, padahal Singapura bukan produsen karet. Ini kemudian manajemen transportasi ya, manajemen transportasi ini bisa dilihat ya, ada juga yang menggunakan outsourcing transportasi. Ternyata outsourcing itu tidak hanya tenaga kerja, tetapi di dalam transportasi kita bisa juga merekrut ya, outsourcing. Nah ini masalah e-commerce ya, e-commerce yang sekarang sedang ya marak-maraknya. Ya. Oke, nanti kalian cari ya masalah transportasi e-commerce ini seperti apa ya tadi. Nah, masalah e-commerce dalam manajemen transportasi. Nah, kalian cari ya. Sekarang kan sebanyak e-commerce ya, kita membeli barang secara online, atau mungkin juga ada istilah just tip ya, jasa titip. Ada teman ibu kuliah di S3, istrinya ikut ke Eropa ya, S3 di Eropa.
istrinya itu kan tidak bekerja, jadi dia membeli barang-barang branded ya, tas-tas branded dari luar negeri yang asli, dijual di Indonesia, ya dijual di Indonesia. Siapa yang mau beli bisa melalui dia, ya. Itu bagaimana nanti masalah transportasinya, ya. Nanti kalian cari ya masalah e-commerce ini dalam manajemen transportasi. Kalau transportasi di suatu perusahaan yang real ya, yang langsung diantarkan misalnya, itu sudah jelas ya, tadi sudah dibahas. Ini bagaimana kalau dia e-commerce, itu bisa kalian pelajari ya, kalian cari ya, atau kalian bisa diskusikan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nanti kita satu bab lagi ya, nanti kita cari waktu, atau memang kalau tidak sempat bisa melalui e-learning, dan habis lebaran kita ujian online. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Oke. Ya, Bu. Untuk ujian ada pertanyaan? Ya, nanti materinya Ibu kirim lewat e-learning atau lewat email ya, WA. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian baca materinya, kalian cari tadi tentang e-commerce ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.